Assalamualaikum, para cuy. Gimana kabarnya? Semoga sehat, bahagia, dan tetap waras ya. Nah, mulai malam minggu ini, Ulasan Film bakal punya segmen baru, namanya Paket Malam Minggu. Segmen yang bakal upload tiap malam minggu, isinya adalah alur cerita film dari berbagai genre, mulai dari drama, thriller, romantis, sampai komedi, biar kalian gak cuma bengong di malam minggu, gak cuma stalking Pak RT, tapi juga ditemenin sama cerita-cerita seru, yang kadang kocak, kadang sedih, kadang malah bikin mikir. Lalu buat yang suka suasana gelap, serem, jangan lupa juga, tiap malam Jumat ada segmen, Hornget, horor banget, khusus buat kalian yang doyan cerita serem tapi gak lebay, dan doain aja cuy, biar nanti pakai suara asli, biar asik. Jadi, siapin waktu ya cuy, untuk aku. Baiklah kalau begitu, tanpa panjang pendek, kita langsung tabrak alurnya aja dah. Dibuka dengan aksi percumbuan yang hampir hot, yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yaitu Craig dan Audrey, dan mereka baru mempunyai satu anak, yang bernama Keenan. Mereka keluarga kecil yang harmonis, yang tampak sempurna. Namun sebenarnya, tidak sesempurna itu. Mereka menunggak 3 bulan sewa, yang mereka harus lunasi dalam 7 hari. Dengan pendapatan Craig yang sebagai montir, tak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Tanpa terganggu masalah di rumah, Craig tetap bekerja seperti biasa, di bengkel. Saat sedang mencari spare part, ia dipanggil oleh sang atasan, untuk membicarakan sesuatu. Sang atasan berkata, demi melakukan penghematan biaya, ia terpaksa memecat Craig, tanpa pesangon. Kepusingan melanda, Craig memutuskan untuk mencari ketenangan di sebuah bar. Lagi asik merenung, Craig dikagetkan dengan kedatangan teman lamanya yang bernama Vince, yang sumringah dan ingin mentraktir Craig minum malam ini. Craig yang emang lagi pusing, awalnya menolak, tapi karena Vince memaksa, sudah 5 tahun tak bertemu. Makan Craig ikut, tapi untuk 1 gelas aja. Di situ mereka bercengkrama layaknya teman lama. Craig juga memberitahu, ia sudah menikah dan mempunyai seorang anak, yang bernama Keenan dan seorang istri bernama Audrey. Craig melihat, kayaknya Vince ekonominya sehat bugar, maka dari itu ia bertanya, bagaimana cara mendapatkan uang sepertinya? Karena Craig baru saja dipecat dan tagihan sewa belum dibayar, karena itu ia sangat membutuhkan uang. Mendengar itu, Vince iba dan ingin memberi beberapa dolar, namun ditolak oleh Craig, karena ia butuh uang lebih banyak. Tahu sobatnya lagi kesusahan, ia bertanya apakah Craig siap apabila disuruh mematahkan tangan orang hanya untuk 80 dolar. Craig pun hanya diam, lalu pamit untuk pipi sebentar. Setelah kembali, ia melihat Vince sudah berada di bangku lain, duduk bersama satu pasutri, yang bernama Colin, dan istrinya, Violet. Hari ini adalah hari ulang tahun istrinya Violet, maka Colin akan mentraktir Craig dan Vince dengan segelas tequila, dengan cherry di atasnya. Alright, Violet. Colin tampak orang yang sangat baik, energik. Vince dan Craig pun merasa nyaman, tanpa tahu apa yang akan menimpanya setelah ini. Lalu tiba-tiba Colin mengajak taruhan. Ada laki-laki di bar, kalau setiap kali ia melihat bokong si pelayan, Violet yang menang. Tapi kalau ia lihat pabrik susunya, maka Colin yang menang. Dan ternyata Violet lah yang menang. Tak habis di situ, Colin mengajak mereka berdua untuk siapa yang cepat menghabiskan tequila ini, maka dapat 50 dolar. Pay attention. Alright. Lalu permainan dari Colin pun berlanjut. Ia berkata siapapun yang bisa membuat salah satu wanita di sini marah dan menamparnya, maka akan ia beri 200 dolar. Karena butuh, maka Craig pun yang akan menjalankan tantangan ini. Tapi karena gugup, dia pun tak berhasil. What? Creep, huh? Did you gotta walk him back? He's walking back. He's walking. Sekarang giliran Vince yang menunjukkan tajinya, dan dia berhasil. Do that. I told her I'd buy her a drink and she slapped me in the face. Mike, can I please? Oh yeah. Nama di situ membuat mereka bosan,
Karena bar ini adem-adem aja nggak ada dangdutnya. Maka mereka memutuskan untuk pergi ke klub striptease, biar tambah gebey malam ini. Lalu Colin mulai taruhannya lagi. Siapapun yang berani memukul bokong wanita yang ia tunjuk, akan diberi $200. Mendengar itu, dengan senang hati Vince pun melakukannya. Setelah melakukan kedunguan itu, mereka pun pulang. Namun, di sini Craig berpamitan untuk pulang. Tapi sebelum itu, ia dihampiri security club, ia mencari siapa yang memukul bokong pekerjanya. Colin mulai lagi, kalau Craig berani memukul si security, $500 akan ada di tangannya. Lalu ini yang terjadi. Craig terbangun, dari pingsannya, terlihat mukanya sudah bonyok karena hantaman security tadi. Ia juga terbingung, di mana keberadaannya sekarang? Lalu Craig mulai berjalan, yang ternyata ia berada di rumah Colin. Here he is. Hey, some sick painkillers for you too. So don't worry about that. He's got this place down. Colin melihat Craig sadar, ia langsung memberikan kacamata yang sudah terbelah dua. Lalu ia mengambilkan obat pereda nyeri untuk Craig. Craig sebenarnya hanya ingin pulang, karena ia benar-benar sudah tak nyaman berada dekat dengan mereka. Dengan keadaan muka berantakan, Craig malah difoto oleh Violet untuk koleksinya. Wanita ini crazy juga. Di ruangan lain, Vince dan Colin sedang mengobrol. Colin ingin mengadakan pesta kecil-kecilan, lalu ia mengambil sekantung gipsum bubuk, yang akan menemani mereka. Kembali ke Craig, Violet yang kasihan, ia membersihkan luka Craig dengan lembut. Just my foot. Belum sampai adegan hot, Colin dan Vince pun kembali. Lalu Colin mengajak Craig untuk keluar rumah. Alright, gang. I want to show you something. Come on, Craig. Di luar, dengan merangkul Craig, Vince dengan sengaja mengkencingi Craig, itu untuk taruhan $300. Oh, what the fuck? Craig. Craig pun marah dan langsung ke kamar mandi, diikuti oleh Vince. Di kamar mandi, Vince langsung mengutarakan keinginannya. Tadi saat di kamar Colin, ia melihat banyak tumpukan uang. Ia merasa itu sekitar $150.000. Ia pun berniat mencurinya. Mendengar itu, Craig pun ogah, ia hanya ingin pulang. Tapi Vince mengingatkan bahwa Craig punya hutang sewa rumah. Dikipir-kipir, ekonominya lagi goyang benar. Ia pun setuju. Craig disuruh untuk mengawasi Violet sementara sisanya biar Vince yang sikat. Dan mereka pun langsung satset, menjalankan rencana mereka. Ariel, this is like 12,000 tunes. Are you girls done with the ladies? What the fuck, man? I'm gonna need all the money in that. Vince langsung memepetkan pisaunya ke leher Colin, dan meminta kode dari brankas yang ia lihat tadi. Colin yang panik pun, ia tak tahu kode brankas itu, karena ia tak pernah menguncinya. Dengar itu, Vince langsung menyuruh Craig untuk memeriksanya. Dan saat diperiksa, benar saja Colin tak mengunci brankas dengan uang sebanyak itu. Itu adalah kesempatan berlian, untuk Craig yang langsung menggasak semua isi di dalam brankas. Tapi mereka tak tahu, mereka berdua berhadapan dengan siapa. Sampai ini yang terjadi. Oh, I got it. You got all of it? Say, this was not my idea. Colin, yang ternyata juara taekwondo itu berhasil melumpuhkan Vince, dan Violet yang sudah siap dengan senjatanya. No, let's rewind. Okay. Yeah, that's it. Good, Vince. Tanpa menelpon polisi, Colin melepaskan Vince, dan ingin agar semua kembali normal seperti tadi. Sikap Colin membuat Craig dan Vince kebingungan. Colin berkata, ini adalah ulang tahun istrinya. Ia hanya ingin mengikuti kemauan sang istri. Violet ingin terus bermain bersama mereka. Seperti di game show, Crazy Man. Girl's got everything. She can buy everything she wants. You gotta think outside the thing. Man, you guys aren't losers. You're fucking awesome. This has been a night. Sambil mengambil uangnya, Colin pun berkata, kalau mau semua ini, maka ikuti permainan darinya.
Dan permainan pertama adalah menahan nafas paling lama, ia akan mendapatkan $500. Tapi tiba-tiba istri Craig pun menelpon, menanyakan ia kapan pulang. Craig tentu harus menutupi ini, ia berkata, beri dia waktu 45 menit lagi, ia akan pulang. Dan sekarang giliran Craig, yang akan menahan nafasnya. Oh! 1 minute 58 seconds. Okay. You know, it actually really starts to hurt after 1 minute. Yeah, I think he's got this in the bag. Hampir berhasil menang. Tapi Vince bermain curang, ia memukul anaconda putih Craig, jadinya Craig pun kalah dalam permainan ini. Dalam game ini, tak ada peraturan, jadi Vince bebas saja untuk berbuat curang. Lanjut permainan selanjutnya, mereka diajak keluar rumah. Colin menunjukkan di depan rumahnya ada kotoran anjay, dan itu diperbuat oleh anjing tetangganya. Colin ingin balas dendam, untuk $1.200, mereka harus memasukkan kotoran ke dalam rumah tetangganya, dalam arti mereka harus memberaki rumah tetangganya. Dan setelah selesai, mereka harus memfoto untuk bukti kepadanya. Craig dan Vince menerima tantangan itu, mereka mulai mengendap-endap untuk melakukannya. Dan emang rejeki, pintu depan pun tak dikunci. Lalu mereka memulainya. Lagi enak nahan nafas, Craig melihat ada kamar yang terbuka. Itu kamar dari anak si pemilik rumah yang tertidur. Tanpa keraguan, Craig mempercepat langkah keluarnya bingkisan dari ususnya. Dan ia menjadi yang pertama. Ia memfotonya, dan berteriak kepada Vince, dan akhirnya. Good luck, man. Craig langsung memperlihatkan ke Colin, dan ia berhasil mendapatkan $1.200. Tapi berbeda dengan Vince, ia membawa anjingnya, ia ingin menghabisi anjing itu supaya tidak memberaki rumah Colin lagi. Namun perbuatan itu dicegah oleh Colin, dan anjing diambil oleh Violet, karena ia tak mau menghabisi binatang. Di sini keretakan persahabatan pun dimulai, Vince merasa Craig bermain curang, padahal, yang dari tadi bermain curang adalah Vince. Setelah memberikan uang, Colin menyuruh mereka beristirahat. Craig dipijiti oleh Violet, yang dari awal udah terangsang. Ia malah mengajak Craig untuk skidi pipiu bersamanya. Craig jelas menolak, karena sudah menikah, tapi Colin akan membayarnya $4.500 untuk menyikat istrinya di depan matanya. Sungguh crazy man. Dengan rayuan, akhirnya, terjadilah. What the fuck? Setelah lega, Violet dan Colin pun berganti baju, karena lengket juga cuy. Lalu Craig termenung, karena ia sudah dinodai oleh Violet, tapi dapat uang. Lalu ia memutuskan untuk pulang, karena ia merasa uangnya sudah cukup, meninggalkan Vince, yang masih menanti kesempatan kaya tadi. Tak lama, Colin dan Violet kembali. Lalu Vince memberitahu bahwa Craig sudah pulang. Itu membuat Violet yang tampak menyukainya pun mencarinya hingga ke jalan raya. Karena Craig pergi, Violet pun langsung bete. Colin berniat menyudahinya, tapi Vince tetap memaksa bahwa ia ingin meneruskan permainan ini sampai pagi. Mendengar tekad Vince, Colin yang melihat Violet sedih sambil memainkan piano. Ia menyuruh Vince untuk memotong keliking ia sendiri, agar Violet senang. Dan bayarannya adalah $25.000. Dengan uang segitu, Vince sanggup untuk melakukannya. Tapi tiba-tiba Craig datang dengan penawaran $23.000. Ia akan melakukannya. Perdebatan terjadi, Vince merasa ia juga bisa melakukannya.
Di sisi lain, Craig pun butuh uang untuk anak istrinya. Sempat mau adu hatam, dan naik turun harga. Lalu Craig dengan gagah berani berkata, ia akan melakukannya untuk $15.000. Vince pun mundur, karena itu tidak sebanding. Dan Craig lah, yang akan menghabisi kelingkingnya, dan yang menebasnya adalah Vince. Too gross. Oh, guys, get that. Yes, I'm ready. Oh, yeah. Do it. Setelah melakukan kedunguan itu, Colin bergegas, mengambil setrikaan panas, menempelkan ke kelingking Craig, agar darahnya tak keluar banyak. Oh, fucking kidding me? Get the knife. Fuck yeah, motherfucker! Fuck yeah, motherfucker! Setelah pembabatan itu, kondisi Craig mulai tenang, ia dapatkan uangnya. Tapi ia tak bisa ngupil lagi. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara aneh, yang ternyata itu adalah anjing yang tadi. Ia mati, karena tersedak kelingking Craig. Lalu Colin memasukkan mayat anjing itu ke kantong plastik, dan ia pergi. Sementara Violet membalut luka dari Craig agar ia tak pingsan. Tak lama ia pun datang, dan membawa piring yang berisi makanan, dan mengajak mereka semua untuk makan. Tapi pas dibuka, itu ternyata isinya, anjay yang tadi, sudah dikukus, dan dikasih bumbu dikit. Dan ini nih, aksi berikutnya, ia akan memberikan $50.000 untuk menghabiskan hidangan anjay saus tiram ini. Pikir punya pikir, mereka berdua pun langsung menyantapnya. What's going on? I'm done. Pertarungan sengit, mereka pun mendapatkan akhir yang sama. Dan untuk menentukan siapa yang menang, Colin punya babak tambahan, yaitu, dengan memakan jari Craig maka ialah pemenangnya. Yuk, kita saksikan. Dan akhirnya Craig pun menjadi pemenang dari $50.000 itu. Tapi karena tadi ia memukuli Vince, maka Vince langsung memukuli ia balik. You're fucking weak. Colin pun melerai, dengan mengajak Vince ke depan rumah. Sementara Violet, merawat Craig yang babak beler. Di luar, Vince marah-marah, karena dulu Craig selalu ia bela, dan sekarang ia sangat ingin sekali menghabisinya. Mendengar itu, Colin langsung berkata dengan nada rendah, lakukan itu, untuk $250.000. Lalu mereka kembali ke dalam, dengan keadaan hampir pingsan, Craig meminta untuk dipanggilkan taksi, karena ia mau pulang. Setelah ditelepon, taksi akan tiba 20 menit lagi. Sementara Vince yang sudah bersiap, sambil menatap foto dari proyektor, yang dimainkan oleh Violet. Vince mulai mendekati Craig, dengan megang pisau, namun setelah berpikir, ia pun tak jadi melakukannya, tapi malah jadi begini. Let's get the fuck out of here. Setelah 2 kali ditembak, Vince meregang nyawa, dan ternyata Craig sudah diberikan taruhannya, sebelum Vince. Dan ia yang mendapatkan $250.000. Setelah permainan ini selesai, Craig pun pulang, dengan muka yang babak belur, dan menaiki taksi.
Ia kembali ke rumahnya, dengan keadaan hampir mengenaskan, membuka pintunya, menghamburkan semua uang, lalu menggendong anaknya yang terbangun dari tidur, dan itulah kisahnya, kisah yang bikin kita mikir, ternyata harga diri manusia tuh bisa ditawar, asal harganya cocok. Kalau kalian suka video dari ulasan film, bisa like, komen, subscribe, dan share ke temen lo yang udah pada mandi. Saya pamit, dan ingat, jangan pernah bilang gue nggak bakal segitunya, entar ketulah. Wassalamualaikum para cuy. Sampai ketemu di kisah gila berikutnya, di paket malam minggu, tempat di mana waras dan absurd duduk semeja.